hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali menyediakan waktu kita, meluangkan waktu kita sebelum kita memulai aktivitas kita. Sepanjang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan meskipun mungkin tubuh kami masih ada merasakan sakit atau apapun, Tuhan, kami percaya pagi ini pemulihan datang daripada-Mu. Kami percaya Engkau masih berkuasa dan hari ini adalah hari yang baru, hari untuk kami menerima kesembuhan, kekuatan dan sukacita yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu supaya firman itu dapat tertanam di dalam hati kami dan iman kami semakin kuat di dalam-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kalau pagi-pagi tidak perlu terlalu berat firman-Nya, apa yang kita dengarkan cukup untuk membuat kita disegarkan dan dikuatkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu hal mengenai pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, pengikut Kristus dari lama gitu ya, atau mungkin seperti saya dari saya kecil sudah bertumbuh di gereja, maksudnya berkumpul di komunitas di dalam gereja gitu ya. Kita pasti sering mendengar lagu-lagu yang setiap hari itu terngiang-ngiang di telinga kita ya, karena sering dinyanyikan gitu ya. Lagu-lagu yang cukup lama juga yang sering kita nyanyikan. Mungkin dulu ya, sebelum kita tahu, mungkin sebelum ada pandemi ini dan lain sebagainya, lagu itu kita dengarkan dan bunyinya ya gitu-gitu aja gitu ya. Karena semuanya kayaknya tampak baik-baik saja gitu. Tetapi akhir-akhir ini lagu-lagu yang sering kita dengarkan dan kita dengar kembali itu ada rasa yang berbeda. Contohnya misalnya saya sebagai anak muda, kadangkala saya suka bercanda gitu ya sama teman-teman saya, sama anak-anak youth. Kamu nyanyi lagu apa lagu favoritmu gitu. Misalnya contohnya lagu Kalaku Cari Damai. Oh iya nyanyi lagu itu aja, lagunya ibu-ibu tua gitu ya. Lagunya bapak-bapak yang sudah tua. Kita ketawa gitu. Tapi hari-hari ini bahkan lagu itu saat kita nyanyikan rasanya itu berbeda. Di tengah dunia yang sedang gak karu-karuan, kanan kiri kita membawa berita kesedihan, berita penuh dengan kekhawatiran gitu ya. Saat kita nyanyi itu rasanya beda. Benar-benar kita merasakan, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kemudian di refnya dikatakan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Rasanya berbeda. Benar-benar saat kita menyanyikan kita butuh ternyata. Damai Kristus itu kita butuh. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama sesuatu yang tidak terlalu susah, sesuatu yang gampang, yaitu tentang menjadi penyembah yang benar. Apa sih persembahan, penyembahan kita? Tidak hanya lagu-lagu ya, tidak hanya lagu-lagu yang kita nyanyikan, tapi benar-benar penyembahan kita yang terbaik itu apa sebenarnya? Kita akan belajar. Kita bisa belajar dari banyak hal, tapi hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang mungkin sering Bapak Ibu semua, saudara semua dengarkan ya. Sama-sama kita akan buka di Markus pasal yang ke-14 mulai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara atau di layar saudara. Markus 14 ayat yang ketiga dikatakan,
ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat yang keempat, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 sinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ayat yang ketujuh, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Ayat yang ke-9, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kita belajar dari seorang wanita yang memberikan persembahan yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Pada zaman Yesus, minyak itu adalah minyak yang sangat mahal. Bukan hanya mahal ya, tetapi sangat mahal. Bahkan sampai hari-hari ini kalau saudara pergi ke Holy Land gitu ya, pergi ke Israel, di toko-toko souvenir, minyak narwastu juga dijual cukup mahal gitu ya. Yang asli ya saudara ya, bukan yang KW gitu bukan ya, tapi yang asli dijual dengan cukup mahal dan botolnya atau tempatnya itu spesial biasanya ya. Jadi bukan seperti botol plastik biasa. Ada yang mungkin dijual murah dan lain sebagainya, tapi yang benar-benar murni, yang asli itu mahal harganya. Dan wanita ini diceritakan dia memberikan yang terbaik, yang paling mahal buat Tuhan. Nah, hari ini kita tidak bisa lagi memegang kaki Yesus. Kita tidak bisa lagi mungkin memberikan minyak, mencurahkan ke tubuh Yesus. Kita tidak bisa lagi. Karena Yesus ada bersama dengan Bapa. Tetapi apa sih yang berharga di dalam hidup kita hari-hari ini? Apakah uang kita gitu ya? Apakah harta kita? Kita bisa tahu sekarang itu semua sudah gak ada harganya gitu ya. Apa yang hari-hari ini yang kita miliki dan sangat berharga? Kalau saya boleh kasih tahu ke saudara, hari ini yang sangat berharga yang ada di dalam kehidupan kita adalah waktu. Waktu itu sangat berharga, bahkan sejak dulu waktu memang sangat berharga. Tapi akhir-akhir ini semakin lama kita semakin tahu waktu itu semakin tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu yang kita miliki saat kita hidup ini sangat berharga. Nah, apa yang dapat kita berikan kepada Yesus sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik, yaitu waktu kita. Saat kita meluangkan waktu yang terbaik, duduk di kaki Tuhan, menyembah Dia, berada di dalam hadiratnya, itulah minyak narwastu kita. Kita gak perlu lagi, saya tahu persembahan yang terbaik adalah kalau saya kasih perpuluhan paling besar atau saya kasih kolekte paling besar. Itu adalah persembahan yang baik ya. Tapi yang terbaik adalah waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan. Karena kita gak punya harta lain. Saat kita meluangkan waktu kita, saya kalau kata meluangkan ini agak kurang tepat sebenarnya ya. Karena kalau Tuhan kok diluangkan waktunya gitu ya. Tapi benar-benar sebuah waktu yang dipersiapkan khusus untuk Tuhan. Kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita merenungkan firman-Nya, kita menyembah Tuhan dengan apapun metode yang saudara inginkan gitu ya. Itu yang terbaik hari ini. Dan wanita ini tahu, saat dia mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, kepada Yesus, dia berikan yang terbaik. Nah, tapi ada satu hal yang kita juga lihat dari kisah ini. Selain kisah wanita yang memberikan yang terbaik, ada satu tokoh lagi. Tadi kita baca bersama-sama. Ada seseorang gitu ya, yang gosip sama orang-orang di sekitarnya saat dia melihat wanita ini mencurahkan ya, memecahkan buli-bulinya, memberikan yang terbaik, yang paling mahal. Ada seseorang yang berkata, buat apa?
Orang ini mungkin suaranya agak dikeras-keraskan gitu ya, biar wanita ini dengar, mungkin saya juga nggak tahu. Buat apa dia? Itu pemborosan namanya. Seperti yang kita tahu, yang terbaik dari kita saat ini adalah waktu. Tetapi mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin kalau Anda karyawan, mungkin bos Anda mungkin ya, atau mungkin orang-orang yang ada di dekat Anda. Seringkali kalau kita meluangkan lebih banyak waktu di dalam hadirat Tuhan, seringkali mereka juga mulai berkata-kata, aduh secukupnya aja lah, gak usah terlalu banyak. Buat apa kamu menghabiskan waktumu, memboroskan waktumu. Tetapi kita harus tahu yang terbaik adalah menghabiskan waktu kita di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang dikatakan Daud, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan diteruskan lagi orang ini berkata apa tadi kita lihat di ayat-ayat di atas. Kalau minyak ini dijual, harganya sangat mahal. Artinya apa? Kalau waktu kita gunakan untuk bekerja keras gitu ya. Waktu kita gunakan untuk mencari uang yang giat dan lain sebagainya, itu lebih berharga daripada duduk diam, nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah, nggak menghasilkan uang apa-apa. Juallah waktumu. Orang-orang di sekitar kita mulai bicara seperti itu. Dan kita mulai mendengarkan. Kita mulai menjual waktu kita. Kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kita ingin tahu ya, kita bisa tahu loh siapa wanita ini dan siapa orang yang berkata wanita ini memboroskan narwastunya, kita bisa tahu. Jadi seperti yang saudara tahu, Injil itu ada 4 dan Injil ini saling melengkapi satu dengan yang lain ya, dengan kisah yang sama mereka saling melengkapi ya. Kita akan lihat siapa sih wanita ini dan orang yang berkata-kata seperti itu tadi itu siapa ya. Kita sama-sama akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ya. Saudara bisa siapkan di Yohanes pasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat yang ketiga kita baca. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang keempat, ya kita sudah tahu siapa wanita itu, yaitu Maria. Yang keempat dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Nah, hari ini kita sudah tahu ya, saat kita lihat siapa yang benar-benar memberikan yang terbaik, yaitu minyak narwastu yang murni. Dan siapa yang kalau bahasanya anak muda zaman sekarang ya, yang lagi ngetren itu nyinyir gitu ya. Kita bisa tahu siapa yang memberikan yang terbaik dan siapa yang nyinyir. Maria, siapa Maria itu? Kita tahu di kisah-kisah sebelumnya, Maria adalah seseorang yang tahu kapan waktunya dia harus berada di dalam hadirat Tuhan. Seperti kisahnya dia dengan saudaranya, dengan Marta. Saat Yesus mengajar di rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, tahu bagian yang terbaik. Sedangkan Marta mengerjakan hal yang lainnya. Yang kedua, siapakah orang yang suka nyinyir itu? Dia adalah Yudas Iskariot. Gak usah saya sebutkan asal-usulnya, kita semua udah tahu orang seperti apa Yudas. Dan hari ini kita harus tahu satu hal. Selain orang-orang di sekitar kita yang suka ngomong bahwa buat apa waktu kita dihabiskan di dalam hadirat Tuhan, ada juga satu orang ya, satu pribadi yang sangat dekat dengan kita, yang sering berkata seperti itu juga. Siapa saudara? Diri kita sendiri.
Terkadang kita ini punya kerinduan untuk berada di dalam hadirat Tuhan, untuk menghabiskan waktu kita dengan Tuhan. Tetapi diri kita sendiri ini kadang-kadang mirip Yudas gitu ya. Duh, buat apa sih aku habiskan waktu? Mending aku banyak hal lain yang harus aku kerjakan. Aku dikejar deadline. Ini project A, B, C belum selesai. Tugasku ini belum selesai. Tugas rumah tanggaku belum selesai. Tugasku di kantor belum selesai. Atau aku masih ada waktu nongkrong nih sama teman-temanku dan lain sebagainya. Selain orang-orang di sekitar kita, ada satu orang yang paling bahaya yang menghalangi kita untuk berada di dalam hadirat Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi seperti Yudas. Kita menjual waktu kita untuk hal lain. Kita tidak punya waktu, kita tidak memberikan waktu yang terbaik itu di bawah kaki Tuhan. Hari ini kita sadari satu hal, bahwa berada di dalam hadirat Tuhan adalah momen yang terbaik. Adalah yang terbaik yang dapat kita berikan adalah waktu kita. Jadi hari ini kita tahu bahwa saat kita mau berada di dalam hadirat Tuhan, saat kita mau benar-benar meluangkan waktu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, disitulah penyembahan yang benar, disitulah penyembahan kita yang terbaik. Kita berada di dalam hadirat Tuhan, selalu berada di dalam hadiratnya. Dan kemudian kita juga lihat ya, di dalam di ayat yang ke-6. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya Yudas itu berkata seperti itu, bukan karena dia care sama orang miskin dan lain sebagainya, enggak ya. Kadang kita bilang kayak gini, saya ini butuh waktu banyak gitu. Untuk saya cari nafkah untuk keluarga saya gitu kan ya. Untuk kalau nanti saya dapat uang banyak kan saya bisa memberi kepada orang-orang gitu. Kalau saya terlalu banyak berdiam diri, saya nggak kerja gimana? Dikatakan di dalam firman Tuhan, sesungguhnya itu bukanlah untuk yang kita sebutkan tadi ya. Tapi merupakan ambisi kita sendiri. Kita ingin mencari kekayaan, kita ingin tugas kita selesai semua gitu kan ya. Untuk diri kita sendiri. Hari ini kita belajar satu hal. Kita mencoba untuk menghilangkan distraksi-distraksi di sekitar kita. Kanan kiri kita, dan kita benar-benar menyediakan waktu khusus untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Seperti yang kita tahu sampai hari ini. Orang sekaya apapun mau punya uang truk gitu ya, mau punya uang seberapa banyaknya, kalau waktunya sudah tidak ada lagi ya sudah selesai. Tidak punya lagi waktu itu. Sembari hari ini mungkin kita masih belum sekaya tetangga kita gitu ya, atau kita belum sekaya pengusaha ABC, tetapi kalau waktu kita berikan kepada Tuhan, itulah yang terbaik. Karena kita tahu harta kita tidak bisa menyelamatkan kita, hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mengenal Dia, kita benar-benar berada di dalam hadiratnya. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh lihat lagi di kisah di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ya, saat itu kisahnya Maria dan Marta. Ayat 42 dikatakan seperti ini ya. Kita tahu kisahnya bahwa Marta menyiapkan banyak hal, malah dia protes gitu kan ya. Kenapa kok Maria ini dibiarkan duduk aja? Ini kan harus melayani Yesus gitu kan. Yesus berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Hari ini kita renungkan satu hal. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Jabatankah, status kita, harta, ataupun apapun status sosial yang kita kejar, semuanya itu akan diambil daripada kita. Bahkan sebuah virus sekecil, sangat kecil ya virus itu ya. Sampai kita gak bisa lihat dengan kasat mata gitu ya. Virus sekecil itu aja dalam hitungan detik dapat mengambil semuanya yang selama ini kita kejar. Hal-hal duniawi yang kita kejar oleh virus kecil itu bisa diambil. Tetapi dikatakan Tuhan berkata,
satu bagian yang terbaik diambil Maria, yaitu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu semua tidak bisa diambil daripadanya. Virus-virus kecil pun dan lain sebagainya tidak dapat mengambil itu semua. Bagian yang terbaik berada di kaki Yesus. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita menyadari satu hal bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu kita buat Tuhan. Stop sementara memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Yang tidak bisa dipikirkan, tidak usah dipikirkan. Kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun jalan kita, menunjukkan yang terbaik bagi kita. Hari ini kita mari berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa yang terbaik dalam kehidupan kami adalah Engkau. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kami adalah Engkau Tuhan. Kami menyadarinya dan hari ini Roh Kudus Engkau yang mengampuni kami dan Engkau yang membimbing kami untuk selalu dekat dengan Engkau, berada dekat dengan hati-Mu Tuhan. Sehingga bagian yang terbaik itu dalam kehidupan kami tidak akan pernah ada satupun hal apapun yang dapat mengambilnya. Kami mengucap syukur dan kami bangga memiliki Allah yang baik seperti-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.